Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan sendiri atau diantarin. Semoga kita baik-baik saja dan semoga kita masuk surga. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan kita semua. Tidak ada maksud untuk menggurui. Kami hanya menyampaikan apa yang kami pelajari dan apa yang kami baca. Tentu kita sebagai orang tua menginginkan anak kita menjadi soleh dan soleha, dan tentu kita sebagai kepala rumah tangga menginginkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Maka perlu kita renungi ajaran Al-Quran yang artinya peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka kita jaga diri kita jaga anak kita jaga istri kita agar tidak melakukan perbuatan yang bisa membuat Tuhan marah, sehingga kita bisa masuk neraka sebab Tuhan marah. Dan kita renungi hadis Nabi yang artinya dari Anas bin Malik. Beliau berkata, aku melayani Rasulullah selama 10 tahun. Demi Allah, selama itu beliau tidak pernah berkata sedikitpun kepadaku, dan tidak pernah berkata kepadaku, kenapa engkau berbuat ini dan kenapa engkau tidak melakukan itu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan hadis riwayat Imam Muslim, dan ini adalah redaksi hadis beliau. Maksud perkataan di sini adalah keluh kesah. Dan Imam Nawawi berkata bahwa kata di sini memiliki 10 bahasa atau bacaan, yaitu bisa dengan memfathahkan huruf fa, bisa mendomahkan dan bisa mengkasrohkannya, baik dengan tanwin atau tanpa tanwin. Lalu bisa dibaca dengan mendomahkannya, dengan mendomahkan hamzah, dan bisa mensukunkan huruf fa, dan juga mengkasrohkan huruf hamzah dan memfathahkan huruf fa, dan bisa juga mendomahkannya. Nah, jadi sama aja. Nah, jadi dari hadis ini kama qala bisa kita ketahui bahwa selama Anas bin Malik melayani Nabi Muhammad selama 10 tahun, beliau tidak pernah melihat Nabi keluh kesah terhadap kelakuan Anas bin Malik selama 10 tahun tersebut. Dan Nabi tidak pernah mengatakan kepada beliau, kenapa engkau berbuat ini dan kenapa engkau tidak melakukan itu. Nah, dari sini kita ketahui bahwa senakal-nakalnya anak kita, maka janganlah kita berkeluh kesah. Janganlah kita berkata buruk atau mendoakan yang buruk kepada anak kita. Karena perkataan adalah doa, dan doa baik yang baik atau yang buruk bisa dikabulkan oleh Tuhan. Takutnya nanti ketika kita berkata yang buruk atau mendoakan yang buruk kepada anak, itu bisa menjadi senjata makan tuan atau dikabulkan oleh Allah, sehingga anak tertimpa doa yang buruk atau perkataan kita yang buruk. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwa kita sebagai orang yang lebih tua harus berakhlak baik kepada seorang anak kecil, harus menghormati anak kecil,
harus memuliakan anak kecil, sebagaimana Nabi menghormati dan memuliakan Anas bin Malik. Lalu dari sini juga kita ketahui bahwa interaksi yang baik akan berpengaruh kepada anak dan bisa membangun kepercayaan diri anak. Nah, jadi jangan sampai kita membunuh potensi anak sejak kecil. Jangan sampai kita membuat anak itu melakukan perbuatan yang negatif, seperti terjatuh dalam narkotika, seks bebas, mabuk-mabukan, membunuh, dan lain sebagainya. Jangan sampai hanya karena ego kita itu membuat anak jatuh ke dalam hal yang negatif. Jangan sampai. Bijak-bijaklah kita sebagai orang tua. Jangan hanya karena kita sudah mencukupi kebutuhannya, itu kita bisa menjoliminya, sehingga membuat anak terjatuh dalam hal yang negatif. Sangat banyak anak terjatuh kepada narkotika, seks bebas, mabuk-mabukan hanya karena orang tuanya atau broken home. Nah, jangan sampai. Peliharalah diri kita dan keluarga kita dari api neraka. Jangan sampai hanya karena ego kita membuat anak kita atau istri kita melakukan hal yang negatif. Lalu dari hadis ini kita ketahui bahwa tidak berkeluh kesah terhadap anak-anak dan berusaha menanggulangi atau meminimalisir celaan pada mereka dengan memperhatikan usia mereka dan ketidakmampuan mereka di dalam memahami dibandingkan orang dewasa. Dan dari hadis ini kita ketahui bahwa banyak mencela anak akan menghilangkan kepercayaan diri mereka dan bisa menghancurkan kepribadian mereka serta menyebabkan keretakan antara dirinya dengan kita orang tua, sehingga pengaruh aktivitas dapat terhenti. Nah, ini banyak broken home. Hindari itu. Lalu dari hadis ini kita ketahui bahwa kelemah lembutan kita orang tua terhadap anak adalah sifat utama di dalam keberhasilan dalam mendidik anak. Walaupun ada anomali yang tidak terduga. Yang penting kita sudah berusaha menjalankan Al-Quran, yaitu peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan seandainya kita sudah menjalankan itu, lalu istri kita atau anak kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, maka kita sudah lepas tanggung jawab. Dan kita tidak menanggung dosa mereka nanti ketika di hari penghitungan. Sampai di sini semoga kita mempunyai anak yang soleh dan solehah. Sampai di sini semoga kita disehatkan badan, dilancarkan rezeki, dikabulkan segala hajat. Salam damai. Terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah. Silahkan jika suka ditekan tombol like. Silahkan share. Dan jika ingin memberikan saran dan komentar, silahkan komen. Semoga kita baik-baik saja. Semoga kita masuk surga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.